Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini saya akan membuat video atau ngevlog dari tempat kerja, melihat suasana hari Jumat yang biasanya ramai di jalan, melewati jalan Ciwastra. Coba kita lihat nanti suasana di jalan Ciwastra, apakah macet atau tidak. Nah, rencananya saya tadi mau ke Jalan Cicahem tadinya, cuma dipikir-pikir ini udah gelap, udah setengah lima, takutnya karena di daerah Cicahem itu macet, takutnya nggak keburu gitu ya. Mungkin nanti lain kali aja ke daerah Cicahem lewat Antapani ya, lewat Antapani. Nah, sekarang mungkin lebih ke melihat suasana ini aja ya, melihat suasana Jalan Ciwastra di hari Jumat tanggal 11, tepatnya 11 Agustus 2023. Ini setengah lima pas keluar saya dari tempat kerja di sini. Nah, biasanya di daerah sini di Ciwastra ini, karena ini merupakan akses jalan menuju Masjid Al-Jabar. Ya, Masjid Al-Jabar biasanya suasananya tuh ramai. Ya, ramai. Ini sebagai jalan alternatif sih sebenarnya ya, karena jalan utamanya itu biasanya pada lewat Soekarno-Hatta ya. Lewat Soekarno-Hatta, tapi ada juga yang lewat sini, terutama yang kendaraan pribadi ya, kendaraan pribadi. Kalau bus-bus sih biasanya jarang. Nah, tadi sih pas keluar sempat terjadi kemacetan ya, pas keluar dari Bodogol sempat terjadi kemacetan, tapi setelah keluar ternyata lancar ya. Ya, mudah-mudahan sih lancar sampai ke Lengkong atau rumah saya di daerah Lengkong. Jadi yang rencana saya semula ke Cicahem kayaknya dipending dulu deh, karena macet jalannya gitu ya. Dan sekarang udah gelap, setengah lima ini udah gelap, jadi takutnya gak kelihatan gambarnya. Mungkin nanti lain kali saja kalau waktunya banyak gitu ya, nanti bisa lewat Cicahem, cobain lewat Cicahem. Nah, sebenarnya jalan yang saya lewati ini udah sering saya bikinkan video ya, cuman kan suasana di sehari-harinya itu berbeda-beda ya. Takutnya ada peristiwa atau kejadian apa gitu ya. Syukur-syukur sih tidak ada kejadian apa-apa. Jadi kita coba melihat situasi dan kondisi atau suasana di hari Jumat gitu ya, di hari Jumat di jalan, sepanjang jalan Ciwastra. Oke, sampai jarak ini masih lancar ya, masih lancar, tidak ada hambatan yang berarti. Nah, paling macet-macetnya tuh nanti biasanya di depan, di Jalan Rancabolang. Biasanya ya di Jalan Rancabolang itu sering terjadi macet. Di Rancabolang.
ternyata dari Ranca Bolang itu banyak yang keluar masuk, kendaraan yang keluar masuk, terutama mobil gitu ya. Ini biasanya kalau mau keluar dari wilayah itu atau daerah sekitar itu tuh, seperti Margahaya itu kan apa namanya, bisa menjadi alternatif sebenarnya ya di daerah Margahayu itu. Cuma nggak tahu macetnya itu selalu di situ gitu, di Ranca Bolang. Mungkin karena jalannya sempit gitu ya, banyak yang nyebrang gitu, jadi macet. Sebenarnya di sebelahnya yang Margahayu itu sepi gitu ya. Mungkin ya itu tadi karena jalannya kecil. Itu ada anak sekolah pakai sepeda tandem. Nah, ini udah sampai sini nih macetnya. Macet sebelum Ranca Bolang. Maaf ya, sedang batuk. Jadi karena macetnya di Ranca Bolang itu, jadi kalau dari arah Bodogol tadi ya, pas saya keluar itu macetnya di sini sebelum Ranca Bolang. Tapi kalau sesudah Ranca Bolang itu macetnya di lajur yang berlawanan. Ini lajur yang berlawanan itu lancar, jalannya lancar gitu. Ya terlihat, kalau bisa dilihat dari sebelah kanan gitu ya, itu kelihatan itu macetnya panjang sekali. Ini di sini udah ramai, banyak. Kalau sore itu banyak yang berjualan di daerah Margahayu. Jadi mungkin karena itu juga mungkin ya, karena banyak yang pada beli mungkin. Ini ada cafe Scoop and Scoop. Ini menjual ini ice cream, Scoop and Scoop. Berbagai macam es krim. Tuh, lihat di gambarnya. Scoop and Scoop. Nah, justru dari arah itu barusan ya, yang dari Margahayu itu tidak terlalu ini ya, tidak terlalu padat. Justru yang padat di sininya. Di Ranca Bolangnya.
selama saya ngeblok pakai mobil, gambarnya itu kan ke depan ya, ke depan terus gitu. Jadi kalau misalkan macet ya tidak ada gambar yang menarik ya, kecuali kalau pakai motor. Kalau pakai motor itu kan bisa lewat kanan atau kiri gitu ya, jadi bisa melihat situasi dari pinggir kanan atau kirinya. Beda dengan menggunakan mobil ya, kalau macet seperti ini susah ya, saya tidak bisa mengambil atau apa namanya, memvideokan. Paling solusinya hanya saya matikan aja. Tuh, ini masih padat merayap ya, masih padat merayap di sini. Oke, sambil ngobrol aja mungkin ya, sambil menunggu macet, sambil ngobrol aja gitu. Enaknya sih ini harusnya live ya, kapan-kapan mungkin saya akan live di jalan gitu ya, live di jalan sambil menginfokan jalan ini, jalan yang sedang dilalui itu kondisinya seperti ini gitu. Kapan-kapan nanti saya coba live. Nah, mungkin ada usulan atau masukan mungkin dari teman-teman Dubs Healing. Jadi kameranya itu harus bagaimana gitu ya? Apakah harus 2 kamera, apa hanya 1 kamera aja seperti ini cukup atau masih kurang? Jadi untuk melihat apa namanya, situasi di sekitarnya gitu ya. Kalau kameranya banyak sih bisa seperti itu. Ini sih kalau di Jalan Ciwastra ini saya ngusulinnya jalannya diperlebar. Jalannya diperlebar lagi kalau bisa gitu. Contohnya kayak yang di itu aja sih sebenarnya, ya lumayan. Seperti di Bojong Soang kan dulu, jalan Bojong Soang itu kan dulu satu arah, maksudnya satu jalur gitu ya, yang jalur sebelah kiri dan jalur sebelah kanan gitu. Nah sekarang udah 2 jalur, udah luas gitu. Tapi karena mobilnya semakin banyak ya tetap aja macet gitu, tetap aja macet, sering macet, hampir sepanjang hari macet, kecuali mungkin kalau malam aja, pagi sore. Bahkan pernah saya di jalan Bojong Soang waktu musim hujan ya, waktu musim hujan. Jadi hujannya itu terus menerus. Jadi di daerah Dayakolot itu banjir di mana-mana banjir gitu, di mana-mana banjir. Nah pas waktu itu saya pulang dari kantor, waktu itu kantornya masih di Buah Batu gitu ya, masih di Buah Batu. Pulang jam waktu itu tuh karena ada ngajar malam gitu ya, pulangnya jam 7 malam, ternyata masih macet. Yang biasanya jam 7 itu udah mulai sepi, ternyata masih macet gitu. Jadi sambungan dari jam 5-nya, aja masih macet. Jadi mulai titik awal macetnya itu pas orang-orang baru keluar atau pada pulang bekerja gitu.
sampai jam 7 tetap macet gitu. Nah macetnya itu, titik macet yang parahnya itu ada di terusan Buah Batu dan Bojong Soang. Nah kemudian setelah itu, karena mungkin tidak bisa jalan gitu ya di sananya, di yang tempat banjirnya itu tidak bisa jalan, otomatis nanti mengular ke jalan yang berhubungan. Kan waktu itu banjirnya itu di daerah Dayakolot. Nah yang berhubungan itu kayak Bojong Soang nyambung gitu ya, kemudian ada Balai Endah itu jadi berimbas ke jalan itu, jadi macet. Nah pada saat itu saya sebenarnya tinggal beberapa meter lagi mau belok ke jalan ini ya, jalan ke komplek gitu. Kalau udah melewati itu sih sebenarnya udah nggak macet lagi, cuman karena tidak bisa bergerak itu sampai malam ya, sampai kalau nggak salah sampai jam setengah 12 malam gitu. Jadi tidak bisa bergerak gitu. Waktu itu pakai kendaraan ini ya, mobil yang ini gitu kalau nggak salah. Jadi tidak bergerak sama sekali, jadi macet gitu. Bahkan berhenti tidak bergerak sama sekali gitu. Padahal tinggal beberapa meter lagi, sekitar 500 meter lagi lah. Kalau 500 meter sih sebenarnya cuma semenit gitu ya, kalau tidak macet. Tapi karena macet parah, tidak bergerak sama sekali, jadi ya sampai jam setengah 12 malam gitu. Dari jam 7 sampai 12 malam yang harusnya coba ditempuh 2 menit, kan 500 meter mah cuma 1 menit lah gitu ya, atau setengah menit bahkan. Tapi ternyata tidak bergerak sampai jam setengah 12. Itu berarti berapa jam ya? Dari jam 7 sampai jam setengah 12, 4 jam setengah gitu. 4 jam setengah berhenti di situ, di jalan itu gitu, di jalan Bojong Soang itu, tepatnya di bawah ini ya, jembatan tol atau flyover tol Padalenyi yang daerah terusan Buah Batu itu gitu. Nah pas setengah 12 udah mulai terurai gitu, karena kan sudah mulai sedikit-sedikit terurai di sananya ya, di titik banjirnya gitu, mulai terurai. Nah sudah mulai jalan setengah 12 malam tuh, baru bisa jalan dan baru bisa masuk ke jalan yang menuju perumahan saya itu gitu. Sebenarnya kalau udah masuk ke jalan yang mau ke perumahan saya itu cuman 10 menit gitu ya, 15 menit lah gitu ya. Jadi gitu, nyampe rumah jam 12 kurang seperempat. Itu parah-parahnya ya, pengalaman saya dulu waktu kejebak banjir gitu. Kejebak banjir, pengalaman saya di Jalan Bojong Soang ini. Nah di Jalan Bojong Soang sana ya. Nah alhamdulillahnya sih di Ciwastra ini enggak terjadi kemacetan yang berarti ya, karena memang titik macetnya itu di sini sedikit sih. Paling kalau musim hujan itu, kalau banjir itu di Bunga Bakung gitu, di Bunga Bakung atau
Pas lalu lintasnya itu ini apa padat gitu di jam-jam pulang kerja gitu. Nah kayak ini sekarang ini di Ciwastra ini kan lagi perbaikan ya. Ini lagi perbaikan gorong-gorong sebenarnya tuh di sebelah kiri. Ini juga salah satu titik kemacetan juga. Ini udah beberapa hari ada perbaikan gorong-gorong. Ini yang tadinya apa namanya untuk akses motor gitu sebelah kiri jadi terhambat. Jadi motor pun ikut berhenti juga. Tapi sekarang sudah mulai selesai sih. Saya lihat cuman belum dibereskan. Nah, ini mungkin yang macet bukan macet sih, ini padat merayap gitu ya. Padat merayap yang lama mungkin ya. Karena itu tadi ada perbaikan gorong-gorong tadi. Itu. Nah, pengalaman apa namanya macet di Ciwastra ini pada saat musim hujan gitu ya, musim hujan ya itu tadi yang di banjir di Bunga Bakung itu gitu. Di Bunga Bakung itu kalau itu sih tidak terlalu sampai larut malam, paling jam 9 gitu nyampe rumah, karena dari jalan Ciwastra itu ke rumah masih jauh sebenarnya. Kalau misalkan apa namanya musim hujan sih ini ya apa memang di mana-mana itu banjir gitu, di mana-mana itu tuh banjir. Banjir Cilencang gitu ya. Nah ini udah perbaikan gorong-gorongnya udah selesai gitu ya, tapi udah ditambal tapi belum kering, masih ada papan ininya, papan perhatian, papan pengumuman perhatian. Nah ini nggak tahu nih macetnya di mana nih ya kira-kira padat merayap ini. Apakah di sana sedang masih melanjutkan ini apa gorong-gorong, perbaikan gorong-gorong, kurang tahu juga. Nah ini tadi kalau misalkan ini udah jam 5 nih, udah jam 5 ini kalau misalkan diteruskan ke Cicahem gitu ya, itu kayaknya nggak bakalan keburu, bisa sampai gelap gitu. Jadi kayaknya kalau mau ngevlog ke arah sana itu khusus waktunya gitu ya, waktunya itu khusus sepertinya. Ini perbaikan jalannya gorong-gorongnya yang sebelah sini masih. Oh ini kayaknya imbas dari jalur kanan yang macet itu, jadi pelan-pelan ya sepertinya. Nah soalnya ini udah sedikit lancar. Nah mungkin nanti ini jalannya mau isi bensin, tapi nanti aja isi bensinnya nanti aja, tanggung ya, belum ngambil uang. Dari sebelah kanan itu macetnya nyampe sini, hampir sekilo ya, mungkin 1 kilometer lah. Udah padat merayap. Karena emang kalau dari arah sana, dari arah kanan itu merupakan arah pulang gitu, orang-orang pulang gitu. Jadi yang arah sebaliknya pun ikut macet juga gitu, ikut macet juga karena
imbas dari kemacetan di jalur kanan. Nah, beginilah suasana jalan di Ciwastra ya sekarang ini, hari Jumat ya. Nah, untungnya saya bikinkan video hari Jumat ini karena memang kebetulan biasanya hari Jumat itu rame gitu, kendaraan rame, banyak kendaraan yang dari luar kota masuk ke Bandung, biasanya bisa kadang lewat sini gitu ya, kadang. Sampai sini nih, ini bisa sampai 2 kilo lebih nih kayaknya macetnya nih, cukup panjang juga ya dari arah kanan ya. Tadi imbas apa namanya tuh, supir ini aja angkot sampai heran ini macet apa gitu ya. Alhamdulillahnya kita udah lancar, sedikit lancar lah ya dari sini. Nah, sebelah kanan itu macet parah banget. Sampai sini nih, wah, sampai ke sini nih ya sekitar 3 kiloan mungkin ya, 2 sampai 3 kilo sampai sini, sampai Borma macetnya, nyambung macet sampai Borma ini gitu. Kesananya udah kosong gitu. Nah, ini tadi yang dari arah Borma ke sini, perbaikan gorong-gorongnya itu ada di sebelah kanan. Ada di sebelah kanan, yaitu perbaikan gorong-gorongnya. Mudah-mudahan gak turun hujan. Kalau turun hujan, wah, bisa gorong-gorongnya bisa keisi air ya. Ya alhamdulillah ini sampai Bunga Bakung. Ini Bunga Bakung di sini. Sebenarnya ini tempatnya ini tidak terlalu rendah ya, cuman nggak tahu kenapa di sini selalu banjir gitu. Apakah drainasenya macet gitu atau gimana gitu. Di ini Bunga Bakung ya yang salah satu titik macet kalau musim hujan. Alhamdulillah di depannya kosong, tidak ada kemacetan yang berarti. Nah, kita nanti di depan di Logam itu kita belok kiri ya. Kita belok kiri menuju Jalan Logam. Karena kalau lurus itu kan nanti terusannya ke jalan ini ya, terusan Buah Batu yang kalau sore-sore itu macet gitu. Udah sampai sini belok kiri, kita lewat ini ya, lewat Jalan Logam. Nama jalannya itu Jalan Logam semua di sini. Ini jalan utamanya namanya Jalan Logam.
Kemudian di sebelah kanan itu nama-nama logamnya, nama-nama logam. Ada tembaga, timah, emas gitu, perak gitu. Nah, cuaca sore ini dilaporkan di sini mendung gelap ya, tapi tidak terlalu gelap sih, mendung aja gitu ya. Tuh ada jalan nikel di Tembaga, ini jalan Tembaga. Kemana ini mobil deh, pelan-pelan. Nah, biasanya kalau orang-orang yang mau ke Jalan Lengkong gitu ya, atau ke Jalan ke daerah Lengkong atau daerah Ciganitri, tapi dari Buah Batu atau terusan Buah Batu itu lewatnya dari itu Jalan Babakan Ciparai tadi gitu. Karena kalau lurus itu macet gitu. Itu tadi ke Bojong Soang tadi, Jalan Bojong Soang tadi. Jadi lewatnya ke sini. Ya ke Jalan Logam ini gitu. Nanti tembusnya ini nanti ke Lengkong, makanya saya lewat sini gitu. Di bagi yang belum tahu, bagi teman-teman DAPS yang belum tahu, ini akses jalan menuju jalan daerah Ciganitri, daerah Lengkong ya, lewat sini. Emang jalannya ngepas sekali gitu ya, apalagi kalau tikungan nih, tikungan kayak gini nih, ini harus ngepas dulu gitu, harus ngepas dulu ukuran mobilnya. Kalau mobilnya gede ya harus berhenti salah satu gitu. Tapi kalau kecil bisa sih. Kayak mobil saya ini, kalau misalkan papasan dengan mobil lain tapi mobilnya kecil, itu masih bisa. Nah, ini mobil di depan pelan-pelan, kayaknya mau cari alamat kayaknya ya. Kita salip aja gitu kalau bisa. Salip aja pelan-pelan. Nah, ini juga jalannya jalan ini ya, jalan logam juga. Nah, ini terakhir jalan logam tuh di sini, tepat di jembatan layang, yang mau ke Ciganitri. Nah, ini di atasnya itu ada rel kereta api cepat Indonesia Cina. Nah, ini jalan layang yang tadi saya ceritakan itu tadi bukan di sini ya, tapi di sana setelahnya di Bojong Soang. Kalau ini mah ke Ciganitri. Jadi kalau Bojong Soang itu nama jalan utamanya gitu ya, nama jalan utamanya di Bojong Soang itu. Nah,
Kemudian jalan-jalan kecilnya itu ada Ciganitri, kemudian Ciganitri Pertanian sebelah sananya gitu. Terus ada Cikoneng, ya sampai ke sana ke Siliwangi, ke Ciparai gitu. Nah, titik macetnya itu ada di Bojong Soangnya biasanya, sama kalau dulu sih di Dayakolot, ya di Dayakolot macetnya. Karena mungkin di daerah Bojong Soang itu sudah mulai ini ya, sudah mulai ramai, banyak keramaian-keramaian seperti aktivitas-aktivitas ekonomi, kegiatan-kegiatan masyarakat. Seperti tempat kuliah di Telkom University di situ ya, daerah situ. Kemudian ada apa namanya, Transmart di situ, ada Jogja, dan aktivitas-aktivitas masyarakat lainnya, aktivitas ekonomi terutama gitu ya. Jadi banyak orang yang bertransaksi, beli makanan di situ. Kemudian ada juga yang kuliah itu di Telkom University juga. Bahkan kalau di saat-saat tertentu gitu, di saat-saat tertentu tuh maksudnya seperti wisuda gitu di Telkom University, wah itu dampak kemacetannya itu biasanya kemana-mana, karena kan universitasnya itu kan besar ya, jadi prodinya banyak, mahasiswanya juga banyak, dan lulusannya pun setiap tahunnya banyak gitu. Jadi otomatis yang wisuda banyak, kemudian nanti pada saat wisuda, karena wisudanya di situ, pastinya seperti yang nganter wisuda gitu, yang wisudanya itu sendiri. Terus biasanya dari, kalau Telkom itu mahasiswanya itu banyak dari ini juga ya, apa namanya, luar kota juga gitu, luar provinsi bahkan, karena ini sekolahan Telkom itu sekolahan yang satu-satunya yang ada di kita, yang ada di Indonesia, bahkan ilmu-ilmu telekomunikasi gitu. Dan sudah ada ininya ya, sudah ada apa namanya, sudah ada nama gitu, sudah ada nama, yaitu Telkom tadi. Beda dengan yang tempat saya yang kerja ini merupakan penggabungan dari prodi-prodi yang ada, dan prodi-prodinya pun kecil-kecil gitu. Jadi benar-benar perguruan tingginya itu dibangun dari kecil, atau dalam hal ini universitasnya gitu ya, Universitas Teknologi Digital itu. Nah, ini udah lewat Jalan Ciganitri ya. Jadi ini saya video ngobrol-ngobrol ya, video ngobrol-ngobrol. Nanti judulnya mungkin ngobrol-ngobrol sepanjang Jalan Ciwastra Logam gitu ya. Nah, kalau udah sampai sini sih udah nggak macet ya, sudah nggak macet. Paling kalau hari Minggu tuh ya, hari Minggu atau malam Minggu itu ada pasar tumpah di depan, di Ciganitri, di perempatan Ciganitri Lengkong itu ada pasar tumpah. Biasanya di sini nih, mulainya dari sini nih sampai ke sana.
Tapi untungnya saya itu nggak lewat sini sih utamanya sebenarnya tadi tuh, karena ini saya akan bikin konten, jadi saya coba lewat sini Ciwastra. Meskipun saya sudah pernah bikinkan videonya, tapi kan suasananya kan apalagi hari Jumat gitu yang biasanya ada keramaian-keramaian ya, buktinya tadi kan ada apa, kemacetan di jalan Ciwastra tadi gitu. Jadi tahu ya, hari Jumat ini tahu ada kemacetan. Mudah-mudahan bisa jadi apa namanya, referensi. Jadi referensi Anda untuk mencoba jalan alternatif lain. Karena tadi dari arah yang berlawanan itu macet sampai ke Borma ya, sampai ke Borma gitu. Kalau tadi sih saya yang dari arah saya itu tidak terlalu macet ya, meskipun padat merayap sih. Meskipun padat merayap ya, sekitar 15 menit sampai 20 menit lah. Nah, ini udah jalan Cigani Trimukti, bentar lagi nyampe ke Lengkong. Oke, mungkin ceritanya seperti itu aja ya, ngobrol-ngobrol tentang apa saja di jalan, sepanjang jalan Ciwastra Logam. Ini untuk vlog atau video kali ini saya cukupkan sekian. Jadi kalau misalkan video ini bermanfaat, bisa jadi referensi, bisa direferensikan ke orang. Meskipun memang suasananya itu setiap hari itu selalu berubah-ubah itu, tapi setidaknya kurang lebih seperti itu. Oke, kalau videonya bermanfaat, boleh minta dukungannya dengan memencet tombol subscribe, kemudian like, share, dan komen. Sekian saja, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk menonton video saya lainnya, baik video lama maupun video baru nanti. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.